pakaian itu diuraikan dengan detail. sangat Ini Romo yang menarik ini justru di 36A. ya. 36A ini di dalam Pasewakan Agung ini dijelaskan siapa saja yang hadir. Ya. Selain para menteri, patih, menengah dan segala macam, yang menarik saya justru adanya pengawal-pengawal yang diinformasikan juga hadir. Ya. Karena ada wong Sinolir, Munir tadi. wong Jayasari, Ya. Bayangkara, Ya. dan Singajaya. Singajaya. Ini menjadi menarik. Tadi dijelaskan oleh Romo secara kosmologi Ya. bahwa pada zaman Singasari, pada zaman Kartanegara, pada saat Harsawijaya masih muda, artinya ini kan Pasewakan Agung yang menginformasikan bahwa Kartanegara mau menikahkan putrinya dengan Harsawijaya, di mana Harsawijaya sendiri belum tahu, Ya. karena dia tidak ada di dalam Pasewakan Ya. itu. Ditugaskanlah oleh Harsawijaya kepada Patih Nengah dan para pemimpin yang ada untuk besok mengatur pertemuan. Ya. Dengan segala hormat tentunya, para abdi melakukan sebuah tugas. Ya. Dan juga hadir yang juga menarik di dalam Pasewakan yang berikutnya itu Harsawijaya masih didampingi oleh raga Ya. atau para pendahulunya Ya. yang pada saat masa kejayaan Singasari, ayahnya tentunya menjadi para pemimpin di Singasari. Nah, ini hal-hal yang seperti ini secara detail itu disebutkan. Jadi artinya Empu Santa Semurti ini luar biasa. Ya, itu. Menjelaskan bahkan tentang detail siapa yang hadir, apa tugasnya, karena ini tentunya sebuah persewakan agung karena membicarakan tentang kedepannya kerajaan itu, karena mau menikahkan putri dengan seorang yang sebetulnya berhak. Ya. Harsawijaya kan sebetulnya dititipkan anak seorang raja, di mana Kartanegara menggantikan Narasinga di saat akhir hayatnya Narasinga. Nah, ini menjadi menarik, kita mendapat sebuah pengetahuan baru bagaimana menyiapkan generasi ke depan dengan harap-harap cemas. Kan kemarin yang kita ngaji kemarin harap-harap cemas. Ya. Permaisuri harap-harap cemas, apakah anakku ini pantas? Ya. Apakah anakku ini layak? Enggak, artinya ada kekhawatiran bagi seorang ibu. Kita tidak bicara permaisuri, tapi secara ibu, ya. Ibuan itu ada hal yang menarik, Romo, bahwa kerajaan kita dahulu, saya ingin bertanya, peran seorang ibu kan menjadi sangat luar biasa. Ya. Nah, ini bagaimana seorang raja rerasan di kamar tidur, tapi juga ini yang luar biasa lagi, Empu Sarasmertinya, dia bisa menggambarkan detail perasaan dua ayah dan ibu, bukan seorang raja, karena ini sekarang di hadapan itu keluarga, tapi yang sekarang ini di 36A dan B ini di depan Pasewakan Agung. Nah, dia formal, ini artinya sudah mantap, formal, perintahkan Harsawijaya besok menghadap, dan Harsawijaya menghadap dengan cemas karena tidak tahu, karena mestinya kalau melihat penggambaran Empu Sarasmerti ini belum mengerti, Harsawijaya belum tahu mau diapakan, tapi dia ternyata juga oleh raga, karena tentunya
dia didampingin Raga mestinya tahu. Ya, ya. Karena dia sudah menyiapkan dengan Harsa Wijaya menggunakan pakaian yang terbaiknya, menggunakan apa namanya elemen-elemen tuh sudah dengan keris, Ya, sudah dengan busana yang lengkap, dan di sini dijelaskan secara detail. ya. Siapa saja juga kita menjadi tahu yang menjadi kawannya. Ya. Ada Yang Nambi menunggui Gajah Pagon, di Nambi. bawah pohon Nogosari. Nogosari Ya, ini, dan Empu yang luar biasa ini menggambarkan semuanya dengan metafora-metafora alam, dengan kumbang, dengan kuncup yang, nah ini Romo boleh dijelaskan sedikit tentang hal yang sangat krusial menurut saya, bahwa ini perlu dijadikan sebuah pembelajaran yang sangat menarik, adalah tentang Wong Sinalir, Wong Jayasari. Ya. Kalau Bayangkara dan Singojoyo sudah agak paham, Ya. tapi dua fungsi Wong Sinalir ini yang harus menjaga keputren, dan Wong Jayasari yang mesti menjaga raja, bahkan ini kan bukan hanya menjaga istana, tapi Ya, itu menjaga pangeran-pangeran. gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Romo. Ya, itu tadi apa, Jayasari ini memang ya namanya saja dari kata jaya, jaya menang ya. Iya. Menang atas apa? Atas bunga itu ya. Tuh. Nah, tapi juga bisa berarti dia tuh menang atas suatu kekuatan tertentu. Itu dari kata sara jadi sari. Itu orang yang kuat itu. Orang yang terpilih. Ya, orang yang terpilih, yang kuat itu untuk apa? Untuk dijaga, jangan sampai dia itu apa? Dia itu sampai mengalami kekotoran duniawi ini. Maka dia didampingi oleh Jayasari ini, sama-sama lelakinya. Ini yang tadi saya sudah katakan bahwa untuk apa? Untuk membersihkan itu bagaimana caranya? Ya, mereka harus sama-sama mengeluarkan sperma itu. Ini ditampung ya, jadi iya. supaya tidak rono-rono. Iya. Kalau zaman dulu. Karena kan apa? Laki-laki ini kan spermanya kan tidak bisa dipastikan keluarnya kapan. Tuh, karena itu entah siang entah malam kan bisa keluar. Nah, ini lalu diatur ya, biar bisa keluarnya itu bisa dipastikan untuk apa? Untuk membersihkan bumi itu. Tuh. Nah, makanya itu waktunya juga apa, kalau terjadi itu peristiwa itu juga tidak sembarangan, waktunya juga tidak sembarangan gitu ya. Itu biasanya itu menunggu ketika apa? Ketika matahari tidak ada. Karena apa? Karena yang namanya sperma itu ketika kena matahari dia mesti apa? Benihnya mati. Tapi kalau dengan terkena apa? Cahaya bulan hidup. Itu apa? Yang namanya sperma itu dia akan hidup. Nah, disitulah kemudian apa? Sperma ini difungsikan itu sebagai sarana apa? Pensucian bumi. Jadi ini masalah kosmologi. Ini bukan masalah seksual tapi ini masalah kosmologi. Nah, ini untuk apa? Untuk manusia zaman sekarang kayaknya sudah susah memahami, karena kita sudah diracuni oleh apa? Oleh agama dan juga oleh ini apa? Oleh media sosial. Nah, ini apa? Yang mudah sekali menjustifikasi baik dan buruk. Ya. Dan itu apa? Film-film sekarang itu yang apa? Menampilkan kayak gitu tuh sekarang banyak sekali. Dengan cara yang vulgar gitu ya. Gitu. Tapi ada di sini tuh enggak. Ini tuh dengan cara itu.
Tadi rekomennya kita mesti melihat film Tadi The Name apa, of the Rose. The Name of the Rose. The Name of the Rose. Ya, Ya. itu karya Umberto Eco itu. Kita harus lihat. Kalau bisa jangan sampai yang tersensor. Iya, ada yang aslinya. Ada. Karena yang tersensor itu banyak adegan-adegan yang semacam itu dihilangkan. Nah, saya pernah melihat itu waktu saya di Belanda. Di Belanda kan tanpa sensor. Tanpa sensor. Jadi saya melihat betul